jarak mobil dengan drone itu diganti. Jadi ditukar saja. Yang ini justru jadi 15 gitu ya. Yang ini 20 gitu ya. Silahkan diperbaiki ya di tutorial yang masing-masing. Nah, kalau ini ditukar, maka sudah benar ya. Insya Allah sudah benar. Nah, baik. Saya akan, sebelum ke nomor 39 ya. Nomor 39 ini sebetulnya bisa dibilang modifikasi begitulah ya. Modifikasi dari pertama nomor 38 ya, mirip seperti nomor 38. Kalau 38 kan nanti kita lihat, saya tunjukkan. Nah, nomor 38 ada tangga didorong gitu ya. Ini ilustrasinya saja. Jadi nanti kalau kalian melihat soal yang menggunakan Pitagoras ya, mayoritas ini kan menggunakan Pitagoras. Yang pertama ada yang, ini laju yang berkaitan ya, laju yang berkaitan. Sorry ya, ini kami semua sedang mengisolasi diri. Kalau terdengar agak ribet. Ya, laju yang berkaitan. Yang pertama, ini kasusnya ya, kalau misalnya saya langsung ke sketsa saja. Seperti tangga yang didorong itu. Jadi, ada tangga gitu kan ya, bersender di dinding. Ini lantai, ini dinding. Nah, tangganya ini misalnya. Nah, ini tangganya. Panjangnya tetap tentu saja. Ya, panjang si tangganya tetap. Jadi kita punya, misalnya tangganya kan 3 meter kalau tidak salah ya. Nah, kemudian kita misalkan jarak antara ujung bawah tangga dengan dinding itu X begitu. Misalnya terserah ya, ini tidak harus X dan Y seperti kemarin kalau tidak salah ada yang salah paham. Nggak tahu di kelas ini atau di kelas lain ya. Kalau misalnya pakai X, Y, kemudian saya bikin X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9, dikiranya malah persamaan lingkaran gitu ya, karena mirip gitu. Nah, misalnya saya pakai huruf lain, ini A gitu ya, jarak ini ke bawah itu B misalnya. Nah, lalu si A ini didorong, si tangganya didorong ke sebelah sini gitu kan ya, menyebabkan tentu berkurang ya, berkurang si panjang A-nya, tetapi menyebabkan panjang B-nya bertambah tentunya. Karena si panjang tangganya ya tetap gitu kan ya. Nah, jadi kalian bisa lihat untuk kasus ini kita pakai Pitagoras di mana, nah ini kalau misalnya didorong kan sampai sini misalnya, jadi begini ya. Ini harusnya pakai warna lain misal. Saya pakai warna pink. Nah, begini ya. Kalau si A-nya didorong, tapi ini tetap 3 meter saya sama gitu misal ya. Walaupun saya nggak yakin ini yang merah sama yang pink ini sama atau enggak, tapi ceritanya sama. Nah, dalam kasus ini kita punya yang berubah itu ada 2 ya, yang berubah itu variabelnya ada 2, si A dan si B. Si A-nya berubah menjadi lebih kecil, si B-nya berubah menjadi lebih besar. Nah, jadi sedangkan ada satu yang tetap gitu ya, satu satuan yang tetap, satu sisi yang tetap. Jadi nanti kita punya DA DT, lajunya A pasti negatif atau positif? Negatif ya, lajunya A negatif. Nah, pasti di sini lajunya B positif gitu. Nah, pasti nanti salah satu harus diketahui. Nah, dalam soal ini yang diketahui yang lajunya A gitu. Dicari, ditanyakan lajunya B gitu. Pasti laju yang berkaitan tuh begitu ya. Ada laju yang laju-laju atau kalau misalnya melibatkan 3 variabel atau lebih, laju yang lain tuh pasti diketahui, ditanyakan salah satu lajunya. Nah, untuk yang di sini, kasus di sini yang diketahui yang berubah itu ada 2 ya, A dan B. Maka yang A diketahui, yang B yang ditanyakan. Nah, ini contoh ini kan A tambah B kuadrat ya, sama dengan 9. Ini contoh soal laju berkaitan pakai Pitagoras, tapi yang diketahuinya atau yang dilibatkan itu ada 2 variabel ya, A dan B gitu ya. A dan B yang dua-duanya bergantung pada T. Seperti itu. Nah, atau misalnya nih modifikasi dari ini, soal ini. Contohnya begini.
saya punya apa ya, dari suatu kota lah begitu ya, dari suatu tempat lah begitu ya, dari tempat ini misal ada mobil A misalnya, pakai mobil nih dua-duanya. Bentar. Kalau tidak salah pernah ada ya contoh soal yang seperti ini, cuman saya lupa. Misalnya nih siapa ya, ada Alfiah, saya baca dari sini aja, tahu panggilannya apa ya, Alfi atau apa mungkin. Nah misalnya Alfi pergi ke utara ya, ke sini dengan mobil begitu ya, dengan laju misalnya 60 km per jam. Nah, ya misal A-nya pergi ke utara. Kemudian Latifah ini L ya, Latifah pergi ke timur, ini kan timur ya, ke kanan tuh ke timur ya. Nah pergi ke timur dengan di saat yang sama, jadi bersamaan. L dan A ini bersamaan. Kalau Alfi ke atas ya, ke utara, kalau Latifah ke timur. Misalnya lebih cepat ya, Latifah ini perginya 80 km per jam gitu ya. Nah, ditanyakannya itu seberapa cepat jarak antara Alfi dengan Latifah. Seberapa cepat jarak antara Alfi dan Latifah. Jadi ini yang ditanyakan. Nih, nah kalau kasusnya seperti ini, ada berapa yang berubah variabelnya? Dinamailah misalnya ini ya boleh apapun ya, misalnya ini X, ini Y ya, panjang dari sini ke sini X, jarak dari sini ke sini Y, yang ini S misalnya. Ada berapa yang berubah? 3, betul. Semuanya berubah ya, semuanya berubah. Dan semuanya berubah bertambah besar ya. Bertambah atau berkurang? Bertambah ya, betul, betul, membesar ya. Jadi di sini kita punya 3 variabel gitu kan ya, X kuadrat ditambah, dan ini Pythagoras juga gitu, Y kuadrat sama dengan S kuadrat. Nah, yang diketahui berarti karena ini bertambah semua ya, berarti yang 80 ini apa? XDT, betul, XDT. Positif ya dia ya. Kemudian kalau yang 60 ini apa? DYDT. DYDT positif juga dia karena bertambah juga gitu. Nah, ditanyakan tadi seberapa cepat perubahan jarak antara Alfi dan Latifah terjadi. Berarti DSDT gitu yang ditanyakan. Nah, begini ya. Nanti hasilnya positif juga gitu kan ya, karena dia bertambah juga si S-nya. Nah, jadi perhatikan perbedaan nomor 1 dan nomor 2 ya. Soalnya sama-sama pakai Pythagoras, tapi kalau yang di nomor 1 itu ada satu sisi yang konstan gitu, yang tetap segitu. Kalau yang di nomor 2 semua berubah ya. Ketika X-nya bertambah besar, Y-nya bertambah besar, pasti S-nya juga bertambah besar. Nah, ini ya langsung diturunkan dengan implisit. Nomor 1 tadi tentunya implisitnya begini ya, 2A DADT ditambah 2B DBDT sama dengan 0 ya. Nanti kan yang ditanya DBDT, nah nanti A dan B-nya pasti diketahui, ada di soal gitu ya, diketahui salah satunya, misalnya saat jarak ini ke sini berapa gitu ya, contoh di soal tuh kalau tidak salah 2 meter, jadi kita masukin 2 ya, kita masukin 2 meter, A-nya nanti B-nya dapat berapa dengan Pythagoras juga ya. Nah di sini juga sama, nanti saat misalnya jarak mereka berapa gitu ya, nanti diketahui. Nah kalau yang ini diturunkan tentunya 2x dx dt ditambah 2y dy dt, begitu saja dengan implisit ya, sama semuanya 2s ds dt gitu. Ini diketahui, ini ditanyakan gitu. Nanti x, y dan s-nya ya tergantung pada soal diketahuinya berapa gitu ya. Pasti diketahui. Seperti itu. Nah, atau ada juga begini nomor 3 nih ya. Pokoknya ini beberapa transformasi atau apa istilahnya modifikasi soal ya, padahal satu tema, sama-sama Pythagoras gitu. Nah kalau yang ini misalnya begini, ada tikungan ya, tikungan ya, bukan pertigaan juga sih, tikungan lah begini. Nah si mobil yang satu
Ini misalnya sekarang Nafis. Nah, di sini Nafis Abdillah Akram. Saya panggilnya Nafis aja ya. Nafis, nah mau ketikungan tersebut dari sini gitu. Sedangkan Rizky mau ke sini ya, mengarah ke sini R. Rizky mau mengarah ke sini, ketikungannya dari timur ya ke barat gitu. Kalau tadi Nafis dari selatan ke utara, nah sama-sama mau ke sana gitu ya. Dengan kecepatannya ya ada misalnya Nafis 100, ini ngebut nih ya, 100 km per jam. Nah, ini Rizky tadi 70 lah kilometer per jam gitu ya. Nah, sama kayak tadi ya, misalnya perbedaan tidak perlu diketahuinya ini juga gitu ya. Nah, misalnya diketahuinya justru jarak antara mereka berubah berapa gitu misalnya ya, dengan kecepatan sekian gitu. Nah, jarak antara mereka berubah misalnya dengan berubahnya dengan laju perubahan jarak antara mereka. Misal ditanyakannya kecepatannya Rizky berapa, kecepatan mobilnya Rizky gitu ditanyakannya ya. Jadi bisa seperti itu. Pokoknya mana yang, kalau misalnya ada 3 yang berubah, berarti pasti 2 yang diketahui, 1 yang ditanyakan gitu. Kalau nomor 1 tadi cuma ada 2, pasti 1 diketahui, 1 ditanyakan gitu ya. Nah, di sini kan ada 3 ya yang berubah ya. Kita namain misalnya, ini bolehlah pakai dari sini ke sini jaraknya N gitu ya. Sama dengan ininya namanya ya. Dari sini ke sini namanya R gitu. Nah, jaraknya misalnya S, maka kita punya gimana? S kuadrat sama dengan N kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, betul. Yang diketahui si 100 ini apa? DNDT, Bu. Iya, DNDT. Tapi masih kurang apa nilainya? Negatif, pintar. Kenapa negatif? Berkurang. Karena berkurang jaraknya. Nah, gitu ya. Jadi tergantung di soal itu dia kadang nggak disebut gitu, berkurang atau apa, pokoknya kecepatannya sekian gitu. Nah, kadang tidak disebut, tapi kita harus ngeh bahwa pokoknya kalau berkurang patokan kita itu negatif gitu ya. Nah, ini si S, ini DSDT tentunya negatif juga nggak? Iya, Bu. Iya, negatif Iya. juga ya, betul, negatif juga begitu. Nah, ini tinggal diturunkan lagi 2 SDSDT. Nah, ini juga sama 2 NDNDT, 2 RDRDT gitu ya. Nanti tinggal dimasuk-masukin, ini diketahui. Nah, yang ditanyakan ini sekarang gitu, bedanya di situ saja. Nah, seperti itu. Nih contohnya nomor 2 dan nomor 3 sama sebetulnya, cuman yang satu berkurang, yang satu bertambah gitu ya. Tapi ada 3 variabel berubah semua. Nah, sekarang ini pokoknya saya jelasin modifikasinya ya. Nah, sekarang dimodifikasi lagi, ada yang seperti ini. Ada pertanyaan dulu yang tadi, sorry. Mau izin bertanya, Bu? Boleh, silakan. Yang soal apa? Yang bertanya siapa, Arkan ya? Iya, Bu. Panggilnya Arkan atau Emil atau Fata? Fata, Bu, Fata. Fata, oke. Gimana Fata? Jadi sebenarnya yang kayak arah-arah panah dari garisnya itu, Bu, kalau dari persamaannya tuh nggak berpengaruh ya, Bu? Arah-arah panah itu maksudnya gimana Fata? Di nomor 1 misalnya ini? Berkurang, ya itu. Ini gitu ya. Nah, jadi sebetulnya bisa 2 hal ya memodelkan soal-soal seperti ini. Bisa dengan posisi, bisa dengan jarak. Kalau posisi
Ya, oke. Kalau dengan posisi ini sorry, tolong di mute dulu. Kok saya nggak bisa mute ya? Ya, kalau dengan posisi maka apa namanya? Memang nanti ada kayak ini ya, kayak kita meletakkannya di sumbu koordinat gitu, ada x sumbu y. Terus misalnya patokannya yang tadi tuh di sini gitu ya. Terus posisi si mobilnya di sini, ininya di sini gitu ya. Misal dia ke arah sana, ini ke arah sana gitu. Oh ini ke arah sana tuh x positif, ke arah sana y positif. Jadi apa namanya positif dua-duanya kecepatannya. Kalau dia bergerak ke arah sini berarti negatif dua-duanya. Nah sebetulnya bisa dengan seperti itu, tapi itu namanya dengan memodelkannya dengan posisi pada sumbu koordinat. Nah tapi saya cenderung menggunakan konsep jarak. Jadi kalian perhatikan dari tadi ya, saya tidak meletakkan si model ini pada sumbu koordinat. Oh ini bergerak ke arah kanan jadi positif, bergerak ke arah kiri jadi negatif, misal seperti itu. Tidak gitu. Menurut saya lebih mudah pakai konsep jarak. Kalau pakai konsep jarak, pokoknya ini sisi ini namanya A. Ketika si sisi ini, misalnya yang nomor 1 ya, si sisi ini panjang ya, panjang itu kan jarak gitu ya. Kebalik, jarak itu panjang, sisi gitu ya. Nah, dari sini ke sini pokoknya panjangnya A. Ketika kita dorong si tangganya ke kiri, berarti kan A-nya mengecil, maka laju perubahannya A-nya negatif. Nah, jadi kalau pakai konsep jarak, menurut saya kita akan lebih mudah mengingatnya. Karena kalau mengecil, pokoknya maka negatif lajunya gitu. Kalau jaraknya membesar, panjangnya membesar, maka positif lajunya gitu. Nah, kalau dengan konsep posisi seperti yang tadi saya jelaskan, di sini pakai sumbu koordinat ya, itu nanti kadang sering tertukar gitu. Ini padahal misalnya membesar, tapi geraknya ke kiri, maka kita harus negatifkan gitu. Tapi kadang lupa jadinya, nah kayak gitu ya. Jadi khawatirnya tertukar-tukar, makanya saya cuma ajarin satu, pakai konsep jarak. Nah, maka betul kata Fata tadi, kalau pakai konsep jarak, mau apa namanya atau panjang ya, mau geraknya kemanapun selama itu membesar, kita anggap itu membesar ya positif gitu. Jadi akibatnya panahnya memang dalam tanda kutip tidak berpengaruh kayak tadi kata Fata ya. Gerak kemanapun, ke kiri ke kanan, asal menurut saya itu lebarnya membesar, itu positif gitu. Gitu ya Fata ya. Iya Bu. Sip. Makasih Bu. Ya sama-sama. Nah ini kenapa saya pakainya konsep panjang, konsep jarak, tidak pakai posisi, supaya seragam dengan soal-soal laju yang berkaitan, yang bukan yang seperti ini, seperti yang kerucut misalnya ya, yang bola yang kemarin misalnya gitu. Karena kalau dikerucut di bola kan tidak ada dengan posisi sebetulnya bisa ya, tapi kita bermainnya dengan panjang gitu kan. Ketika tingginya bertambah ya sudah lajunya positif gitu. Ketika jari-jarinya berkurang ya laju jari-jarinya DRDT-nya negatif kayak gitu. Jadi lebih seragam menurut saya kalau pakai konsep panjang gitu. Makanya untuk yang mobil atau apa gitu ya bergerak kanan kiri mana mending pakai panjang aja gitu. Jarak aja, jangan pakai posisi gitu ya. Nanti kalau pakai posisi itu ketika kita belajar di mana di integral, setahu saya ada ya, di integral menghitung kerja usaha itu diintegralkan, memang harus pakai posisi kalau di situ ya, bukan jarak gitu. Itu mungkin ya sebagai gambaran untuk kalian. Nah, ada lagi pertanyaan? Ada? Ada Bu. Oke, silakan. Fes mau nanya Bu, Fes masih kurang Oke, paham Pak Is. bagaimana min 100 km per jam tuh bisa min sama 80 tuh bisa min Bu. Masih kurang paham. Oke, karena perhatikan, jadi tadi cerita saya tuh ada Nafis sama Rizky. Nafis sama Rizky, ini tuh tikungan ya, ini jalan tikungan, ini jalan raya ceritanya gitu. Nah, Nafis menuju ke tikungan tapi dari arah sini, sedangkan Rizky menuju ke tikungan dari arah sana ya, dari arah timur berarti ya. Kalau Nafis itu dari arah selatan berarti ya, dari arah selatan gitu. Nah, mereka nanti bertemu di tikungan ya, mungkin bertemunya nggak tahu di mana ya. Ini bertemu di, mungkin saja bertemunya di sini gitu kan ya, kalau Nafisnya buru-buru ke duluan ke tikungannya. Nah, tapi intinya mereka berjalan menuju arah yang sama,
begitu. Nah, jarak Nafis ke titik tikungan ini itu kita namakan N. Jarak Rizky ke titik tikungan ini kita namakan R. Nah, kemudian jarak antara mereka berdua kalau ditarik garis lurus itu kita namakan S. Ya. Karena Rizky dan Nafis sama-sama bergerak ke arah tikungan, berarti N dan R ini mengecil atau membesar, Faiz? Si N misalnya. Halo, Faiz? Faiznya hilang nggak? Nggak ada. Kedengeran Faiz suara saya? Kedengaran Bu. Oke, gimana? Si N ini kan menyatakan jarak Nafis ke tikungan ini. Nah, si Nafisnya tuh mau ke sana. Si N ini tuh membesar atau mengecil seiring waktu? Halo? Saya tidak bisa mendengar Faiz. Mengecil Bu. Mengecil, betul. Nah, karena mengecil, maka lajunya negatif gitu. Makanya pakai negatif, kasih negatif aja. Gitu. Ya, begitu pula nanti Rizky, tapi justru Rizky yang ditanyakan ini. Kecepatannya Rizky justru yang ditanyakan, DRDT yang ditanya. Ceritanya, ini soal buatan saya ya. Sorry. Nah, kemudian S-nya juga sama. S itu jarak antara Nafis dan Rizky gitu ya. S-nya ini semakin N-nya mengecil, R-nya mengecil, jadi S-nya juga pasti mengecil gitu. Nah, makanya juga negatif juga lajunya gitu. Nah, jadi menurut saya itu lebih mudah mengingatnya. Gitu ya, Faiz ya. Kita coba pakai soal yang lain ya. Mungkin kalian akan lebih paham ya. Pokoknya dicoba jadi soalnya divariasikan terus ya. Mudah-mudahan jadi lebih paham. Baik, misalnya contoh nomor 4 begini. Misalnya ada si A berangkat dari sini, di saat yang sama si B yang berjarak, si B itu berjarak misalnya berapa 100 atau 2 kilometer lah gitu ya dari si A, si B gitu, berjarak gitu. Dia juga berangkat. Nah, tapi si A ini berangkatnya ke selatan. Si B berangkatnya ke utara. Ya, si B berangkat ke utara. Nah, maka ditanyakan seberapa cepat jarak perubahan antar mereka. Nah, jadi diketahui lajunya si A, diketahui lajunya si B, maka ditanyakan seberapa cepat jarak antar mereka. Nah, gitu. Nah, ini kalau pakai tadi konsep posisi agak bingung ya. Jadi kita harus mendefinisikannya, oh ini gerak ke atas tuh yaudah kita definisikan positif, misal gerak ke bawah kita definisikan negatif, jadinya agak rancu ya, berlibat-libat kalau menurut saya. Nah, mendingan pakai konsep jarak sekali lagi. Nah, karena ini titik tetap ya, si A itu kan tadi di sini tuh titik tetap, maka yang berubah kan ini gitu ya. Nah, semakin seiring dengan waktu si A semakin jauh ke sini, ini pun berubah gitu ya, makin panjang gitu. Nah, kita misalnya A gitu, sisi ini namanya A kecil ya. A kecil. Kemudian sisi ini namanya B kecil. Nah, jadi kemudian jarak antara mereka kita namakan misal S gitu. Ada berapa yang berubah? Apa? Tiga-tiganya berubah. Tiga-tiganya berubah. Si A berubahnya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Besar, pintar. Si B? Besar juga. Besar juga, pintar. Nah, si S? Besar juga. Besar juga. Nah, maka nanti DADT ini yang diketahui ya, DBDT juga misalnya diketahui begitu. Misal yang ini anggaplah 60 km per jam misalnya, yang ini 80 km per jam misal. Ditanyakan DSDT. Nanti si DSDT haruslah dapatnya tuh positif juga gitu. Karena dia membesar juga. Semakin A membesar, B membesar, dia membesar juga begitu ya. Nah, jadi kalau pakai konsep jarak seperti ini kita ngingetnya mudah. Pokoknya kalau dia membesar jaraknya positif, kalau dia mengecil jaraknya negatif gitu ya.
Nah, ini kemudian supaya lebih mudah lagi kalau pakai konsep jarak ini ya, kita ini pakai Pitagoras juga nih, tapi kita gambar ulang. Pitagorasnya jadinya begini. Dari sini ke sini 2 kilometer ya. Dari sini ke sini ini A. Nah, si B-nya saya taruh di sini. Yang sini ke sini B. Ya, tentunya kan sama ya, kayak gini. Betul nggak? Ini S. Betul, Bu. Betul ya. Jadi si B-nya cuma dipindahin ke sini nih. Nah, ini kan sepanjang B juga. Ya, atau kebalik ya, sayang. Ini harusnya B ya. Gitu, ini harusnya B, ini kan 2 kilometer. Nah, gitulah. Di atas ya. Ini A. Nah, gitu kan? Betul? Ya, cuma dipindah aja. Nah, kalau pakai konsep panjang jadinya enak gitu. Kita mau pindahin kemana aja ya terserah, karena pokoknya panjang dari sini ke sini B, panjang dari sini ke sini A, selesai. Panjang dari sini 2 kilometer, selesai. Langsung kita dapat. Apa hubungannya berarti? Gimana Pitagorasnya? 2 kilometer kuadrat. Oke, betul. 2 kilometer kuadrat. kuadrat. Iya, 2 kuadrat ditambah A tambah B dikuadratkan. Nah, begitu. Sip. Nah, baru kita kuadratkan dulu. 4A kuadrat, 2AB, B kuadrat. Nah, jadinya diturunin sekarang secara implisit gimana? 2S ds per dt. Iya, 2S ds dt. 0 ya, ini ya. Terus 2A dA per dt. Nah, ini hati-hati. Pakai aturan Perkalian. Oke, gimana pakai aturan perkalian? Berarti 2A diturunin dulu, U aksennya 2, U aksen dari 2A, 2 saja ya. 2 DA DT. Nah, ini U aksen. Betul, dikali B. B, betul. Terus ditambah 2A. 2A dikali B. B-nya diturunin. Dikali D per dt. DBDT, betul. Tambah baru turunan yang ini. 2B. 2B DBDT. Sip. Nah, gitu ya. Tadi yang diketahui itu mana diketahui? Ini diketahui ya. Ini diketahui tentunya nanti. Ini diketahui. Nah, yang ditanyakan ini selesai. Nanti diketahui nih di soal pasti ya A-nya berapa, atau misal malah S yang diketahuinya gitu. Nanti salah satu pasti dicari ya. A-nya misalnya yang dicari atau B-nya yang dicari pakai Pitagoras gitu tentunya. Begitu. Mudah kok ya. Pasti ada satu laju yang disisakan untuk dicari begitu. Yang lainnya pasti diketahui gitu. Dipahami nggak yang kayak gini? Ya. Nah, saya akan menjelaskan nomor 39 ya, sekarang ya. Ini sudah ada beberapa soal. Ya, silahkan. Tadi yang A kenapa positif, Bu? Yang A kenapa positif? Karena bertambah. Kan ceritanya si A berangkat dari sini, si B berangkat dari sini. Sebelum saya ubah ke situ ya. Sebelum saya geser-geser si B-nya tadi. Nah, mereka berjarak 2 kilometer. Si A-nya berangkat ke selatan, si B-nya berangkat ke utara, begitu. Nah, ini A tuh ini menyatakan jarak dari titik keberangkatan. Si B kecil menyatakan jaraknya si B ke titik keberangkatannya juga, gitu. Jadinya kan lajunya positif karena bertambah ya. Semakin besar si A, semakin besar si B, maka jarak mereka juga semakin besar. Gitu. Jadi ini lajunya positif semua. Dipahami nggak? Pahami, Bu. Terima Paham kasih. ya? Sip, sama-sama. Nah, ini gini ya, kalau misalnya, nah sekarang begini, kalau misalnya, nih nomor 5 lah ya, ini saya ngarang-ngarang terus ya. Nih si A berangkat dari sini, oke ya, si A berangkat dari sini. Si B pokoknya berangkat dari sini, nggak tahu dia dari jarak mana, pokoknya si B berangkatnya ke sini. Nah, si B tuh berangkatnya tuh ke menuju ke mana ini? Ke barat ya berarti ya, dari timur ke barat si B-nya. Dari timur ke barat. Sedangkan si A dari titik ini ke selatan. Nah, ditanyakan sama berapa perbedaan seberapa cepat jarak mereka gitu.
seberapa cepat jarak mereka terjadi berubah salah. Nah, jadi nanti itu diketahuinya pasti laju si A diketahui, laju si B diketahui. Nah, kita misalkan saja, jadi si A jarak dari sini ke sini kita misalkan A, ya. Jarak dari sini ke sini kita misalkan B misalnya, yang ini S. Nah, tapi coba kalian lihat di sini. Kalau lajunya A apa? Positif atau negatif? Positif, Bu. Kenapa? Karena A-nya semakin lama semakin bertambah gitu. Betul. Kalau B, saya menyatakannya titiknya harus terhadap titik yang sama ya. Nah, titiknya yang ini kan titik tetapnya gitu. Karena kalau si B mah kan dia bergeser gitu ya. Titiknya yang ini yang tetap gitu. Nanti kalau si A berpindah ke sini, nah jarak dari sini ke sini itu A gitu ya. Kemudian kalau si B-nya berpindah ke sini, pokoknya jarak dari sini ke sini itu tuh B gitu ya. Nah, kalau si B, dB dt-nya gimana? Berkurang, minus, Bu. Minus gitu. Karena si B ini kan terus mendekati si titik tetap ini gitu ya. Jadi jarak B ini terus berkurang seiring dengan waktu. Jadi negatif. Kalau si S nanti ds dt kira-kira positif Tergantung kecepatannya nggak sih, Bu? tergantung, pinter. Iya betul. Nah, betul sekali. Ini tergantung. Kalau si A-nya lebih cepat ya, kalau si A-nya lebih cepat, si B-nya lambat. Itu kan ini makin besar jaraknya. Iya enggak? Iya. Gitu ya. Jadi memang ada yang diketahui, ada yang ditanyakan. Nah, itu tuh tergantung ya. Kecuali kalau dibilangnya begini. Justru ini yang ditanyakan misal. Sorry ya. Dah. Nah, ini coba ya. Kecuali contohnya nomor 39 itu ya. Kenapa saya bisa menebak itu tuh salah soal dan memang terbukti ya salah soal. Karena ini mirip yang seperti ini terjadi begitu. Si A ini tuh pasti positif begitu. Kemudian si S-nya dibilangnya negatif kata dia begitu. Terus sudah kita berikan modelnya, tapi ditemukannya si B-nya positif dengan angka-angka yang sebelumnya ya, sebelum diganti. Nah, ini ada keanehan, pasti salah gitu. Maka salah gitu. Kenapa ya? Kalau dari skema begini ya, si A-nya kan bertambah terus gitu. Tapi si S-nya berkurang, ya, si S-nya berkurang. Nih, kalau si S berkurang, si B-nya gimana? Berkurang juga. Berkurang kan, nggak mungkin dia positif kan? Nah gitu, itulah kenapa saya bilang yang nomor 39 itu salah soal gitu ya. Nah, dia bilang seperti itu. Jadi kan itu contoh di nomor 39. Jadi diketahui ini diketahui berkurang. Nah, ini ditanyakan gitu. Tapi dapatnya ya ini positif. Jadi nggak masuk akal gitu. Nggak make sense ini si kondisinya gitu ya. Nah, ada pokoknya patokannya gitu ya. Jarak, kemudian kalau bertambah itu lajunya positif, kalau berkurang lajunya negatif gitu. Pitagorasnya nanti tergantung kondisinya gitu, mana kuadrat yang mana gitu ya. Coba kita lihat deh nomor 39. Nah, ini coba. Sebuah drone terbang ketinggian konstan 12 meter. 12 meter dari tanah ya. Bergerak sepanjang jalan yang lurus dengan laju misalnya ini awal dulu ya, belum diganti ya. 20 meter per second. Ini ceritanya drone militer. Kemarin sempat heboh juga, lucu ya di grup dosen koordinasi ini gitu. Ini drone-nya cepet banget gitu. Jadi kebanyakan mengiranya drone yang biasa gitu loh buat kamera gitu kan. Oh ini enggak, kata si pembuat soalnya maksudnya itu drone militer gitu. Ini cepat, makanya cepat banget ya. Bahkan 20 meter per second itu kurang cepat katanya. Nah, kemudian sebuah mobil bergerak dari arah berlawanan. Ternyata memang betul ya, maksudnya adalah bergeraknya kalau misalnya si drone ini dari timur ke barat atau barat ke timur misalnya, maka si mobilnya dari sebaliknya, dari timur ke barat gitu. Kemudian jarak antar drone dengan mobil berkurang dengan laju ini, tentukan kecepatan mobil tersebut. Nah, coba kita lihat ya. Saya ilustrasikan di sini saja di whiteboard supaya lebih jelas ya.
Nih nomor 39 ya. Nah, nanti saya perlihatkan kepada kalian dua cara memodelkan yang mungkin agak berbeda gitu. Nah, nanti boleh dipakai yang manapun. Misalnya si drone-nya berangkat dari sini ya. Dia menuju ke sana gitu ya. Dia menuju ke sana. Nah, si mobilnya dari sini menuju ke sini gitu kan. Nah, ini jaraknya berapa tadi? Ini kan di tanah ya. Si mobil mah di tanah ya, di jalanan. Gitu. Dari sini ke sini berapa tadi katanya? 12 meter. 12 meter. Nah, si drone ke sana kecepatannya berapa? Sebelum diganti 20 maksudnya. Oh, iya boleh. Sebelum diganti boleh lah. Sebelum diganti. 20 ya. 20 meter per sekon. Si drone, si mobil yang ditanya ya? Ya enggak? Iya, Bu. Si mobil mah yang ditanya. Oke. Kita misalkan si drone-nya sudah di sini. Oh, jangan dulu. Si drone-nya ya udah di situ aja. Supaya kalian bisa melihatnya bagaimana cara membuat ini gitu ya. Nah, si mobilnya yang ditanyakan, kemudian ini ada jarak S gitu kan. Jarak antara drone dengan mobil. Ini drone, ini mobil gitu. Ya. Ini mobil. Harusnya digambar aja ya, tapi saya kurang pandai sepertinya gambar ya. Itu aja lah ya. Nah, ini drone-nya di sini ya. Oke. Nah, caranya yang pertama, nah ini agak memang soal yang agak advance lagi gitu. Kalian harus tetapkan titik tetap kayak tadi gitu. Karena ini dua-duanya nggak ada yang tetap. Si titik ini bergerak terus ke sana, si titik ini pun bergerak terus ke sini. Ya, nggak ada yang tetap. Jadi harus ditetapkan satu titik tetap, dan si titik mobil dan drone ini tuh harus mengacu ke titik yang sama itu. Gitu. Nah, contohnya, saya membuat satu garis tetap di sini. Nah, dua-duanya harus mengacu pada garis ini. Yang pertama misalnya si drone. Nah, jadi si drone dari sini ke sini, saya bilang ini adalah A. Ya, ini adalah A. Kemudian si jaraknya ya adalah A. Dari sini ke sini ya. Kemudian kalau si mobil harus ke yang sama, ke sini, ke garis ini juga gitu. Nah, titik tetap atau garis tetap lah ya. Ini karena mereka dipisahkan oleh 12 meter, maka jadinya kan harus garis ya. Kalau tadi yang tikungan gini ya harus sama-sama ke titik ini gitu. Ini ke sini, harus sama-sama jaraknya dihitung ke titik ini. Kalau ini kan ke garis ya jadinya ya. Nah, jarak dari sini, mobil ke sini, itu namanya B misalnya. Gitu. Nah, maka segitiga Pitagorasnya itu apa coba? Yang ini. Ya, ini jaraknya saya namakan S, begitu. Segitiga Pitagoras yang kita punya apa berarti? Dari sini ke sini tentu 12 ya. Nah, dari sini ke sini apa? B-min A, Bu. Ah, pintar. B-min A. Nah, maka kita punyanya gimana? S kuadrat S kuadrat sama dengan tambah 12 kuadrat Apa? tambah B min A dikuadrat. Pintar. B min A dikuadratkan. Nah, kita uraikan. S kuadrat 144 2B kuadrat min 2AB plus A kuadrat. Nah, yang 12 ini, yang 20 ini apa? DS itu. Hah? Apa? DSDT, Pak. DSD. Masa? Ini kecepatan drone katanya. Bu, itu bukannya B. iya, Bu. Iya benar. Sorry. Dah, sip. Oh, Makasih. Terus, yang 20 ini apa tadi? Halo. Hai. DS per D. Ya, DSDT. Kok DS? Diketahui di soalnya 20 DADT. DADT. Yang belum diubah, maaf, sorry. Positif atau negatif?
Kalau lihat dari kondisi yang kita Positif, Bu. positif, karena A ini kan si drone-nya ke sana ya, maka jarak drone dengan si garis ini kan terus membesar ya, jadi dia positif gitu. Nah kemudian diketahui di situ DSDT-nya berapa, ada kata-katanya tuh apa ya, mana nih tuh, sebuah mobil bergerak dari arah berlawanan menuju drone tersebut. Jarak antar mobil dengan drone berkurang dengan laju 15. Nah, itu apa berarti? DSDT-nya DT-nya 15 meter per second. berkurang. Hati-hati. Negatif. iya, iya, Bu. Minus 15. Iya. Itu mah jelas ya, jelas-jelas disebutkan. Dan memang dari kondisi ini ya kita juga masuk akal ya, masuk akal berkurang karena kan si drone sama si mobilnya saling mendekat ya. Jarak mereka kan otomatis terus lebih dekat kan? Mendekat Iya. terus kan. Nah, jadi jaraknya pasti memendek terus antar mereka. Makanya minus gitu lajunya gitu. Nah, kalau yang A tadi karena kita mendefinisikannya A itu ini ya, jarak antara titik garis tetap ini dengan si drone makanya positif. Nah, kalau dari gambar ini kan yang ditanya kecepatan mobil ya, berarti DBDT ya, DBDT yang ditanya. Nanti harusnya dapat DBDT-nya positif atau negatif? Negatif, Bu. Negatif betul, karena B yang kita definisikan ini B itu jarak titik garis tetap ini dengan mobil gitu kan ya. Ya walaupun nanti dijawabnya boleh misalnya gini, dapatnya min berapa? Min 5 meter per sekon gitu ya. Bilang aja kecepatan mobilnya 5 meter per sekon, tapi memang dia lawan jalannya berlawanan arah dengan si drone gitu ya. Ke arah sini gitu kalau dari model kita. Gitu, ya. Baik. Nah, ini di sini yang terjadi adalah sesuatu yang ya salah tadi ya. Kalau ini belum diubah ya. Coba ini kan 2S DSDT. Ini 0 ya. Terus 2B DBDT. Min 2 DADT dikali B. Terus min 2A DBDT. Ditambah 2A 2A DADT. DADT. Bentar. Kenapa jadi 2A DADT. Nah, ini tuh S2-nya dicoret semua punya 2 ya. Jadinya SDSDT sama dengan ada B-A nih. B-A DBDT ditambah B-A juga DADT. Nah, gitu ya. Masukin deh semuanya saat S-nya diketahui katanya S-nya 37 kalau tidak salah ya. Ini kalau S-nya 37 berarti ini 12, ini 35 ya. Betul nggak? Pitagoras ya. Betul? Betul? Iya, Bu. Betul. Iya. Jadinya 37 DSDT-nya berapa tuh? DSDT-nya mana tadi? Min 15. Nah, ini 35, ini ditanya DBDT-nya. Yang ini 35 kali 20. Kita kan ya. Ya benar nggak sih? Atau ini min ya? Sorry. Kayaknya min ya. Yang DADT mana? DADT B min A. Oh ya, ini harusnya min. Kalian ngerti maksud saya? Ini kan cuma dikelompokkan aja ya. Betul nggak? Halo? Betul? Ini hanya dikelompokkan ya. Jadi yang ini nih, yang ada DBDT-nya kan yang ini sama yang ini. Nah, ini kan B-A, duanya udah dicoret ya. B-A kali DBDT gitu. Kemudian yang ada DADT-nya yang ini sama yang ini gitu. Ini juga min tapinya B-A DADT gitu. Iya, Bisa ya? Bisa. Ya. Nah, maka DBDT-nya adalah tuh berapa tuh? Min 555 kalau tidak salah ditambah 700 yang ini dibagi 35 gitu. Nah, itu positif. Jadi nggak masuk akal. Padahal betul ya. Padahal DBDT tadi perkiraan kita haruslah Negatif. negatif. Kenapa? Karena
Jaraknya semakin mengecil, Bu. Karena B itu yang kita definisikan semakin mengecil. Nah, ini kenapa saya bilang ini salah soal nih. Nah, karena ada teman saya juga lebih analisisnya lebih ini lagi ketika kita berdiskusi. Iya nih bener kayaknya salah soal. Saya cuman gitu aja. Saya cuman ini kayaknya salah gitu karena ini harusnya negatif nih si B-nya gitu. Ya kalau dia lebih menganalisisnya coba kita coba yuk si mobilnya berhenti. Mobilnya diem nggak ada kecepatan. Terus berapa perubahannya si S gitu ya, dianalisisnya begitu. Nah ternyata ini kan kalau misalnya mobil diem ya, jadi lebih mudah lagi ya. Jadi tapi pakai angka-angka ini gitu. Ini supaya kalian ini aja ya, tambah wawasan. Ini diem gitu, ini tetap 12 gitu kan ya. Yang ini kan si A tadi. Si mobil si drone ke sana. Jadi kan lebih sederhana lagi modelnya ya. Si drone kan ke sana. Oh, gini deh gambarnya. Jangan yang bawah. Nah, itu kan ini si drone-nya dari sini, ini drone gambar. Ini drone-nya ke sana gitu kan ya. Ini 12 gitu. Ini diam nih si mobilnya. Yang ini S gitu kan. Ini diketahui DA-nya. DA-DT-nya kan diketahui gitu. Maka ini A gitu. Ini S kuadrat sama dengan 144 ditambah A kuadrat gitu kan. Cuman gitu aja ya modelnya kan. Kemudian jadinya 2SD SDT. Ini berapa? 2A DADT kan. Jadinya coret. Jadi DSDT ini pura-puranya diketahui ditanya DSDT gitu ya. DSDT sama dengan A per S. Berapa tuh ini? DADT. Nah, A per S-nya itu berapa tuh? A-nya tadi kan 35 ya. Ini kan jarak dari sini ke sini gitu. 35 per 37 dikali 20. Nah, ini tuh sudah lebih dari 15. Nah, sorry. Ini kenapa? Nah, ya. Sudah lebih dari 15. Jadi makanya nggak make sense gitu soal ini. Si mobilnya diem, si perubahan jarak antara drone sama mobil itu udah lebih dari 15 gitu. Apalagi mobilnya ikut mendekat. Harusnya laju perubahannya lebih cepat lagi kan gitu, negatifnya. Ngerti maksudnya? Ngerti, Bu. Mobilnya diem aja, berubahnya tuh udah lebih dari 15 gitu. Laju perubahan jarak antar mereka tuh udah lebih dari 15 gitu. Apalagi ini negatif. Oh, ini harusnya salah ya, ini negatif. Nah, gitulah. Ini tuh sudah minus 18, sekian kalau tidak salah. Gitu. Ini kok cuman negatif 15 gitu. Padahal kalau mobilnya diem aja udah min 18 sekian, hampir min 19 gitu. Apalagi mobilnya jalan ya, mobilnya jalan harusnya minus berapa gitu kan. Nah, makanya ya udah tuker aja. Terus pas ditanyain ke si pembuat, oh iya salah ketukar gitu kayaknya gitu. Nah, jadi makanya ditukar ya. Ini saya memperlihatkan kepada kalian ternyata memang harus hati-hati ya kami dalam membuat soal gitu. Harus masuk akal gitu. Kalau di sini jadinya nggak masuk akal kan. Baik, itu kita cerita yang soal salah ya. Sekarang diganti. Nah, supaya soalnya menjadi benar diganti. Yang ini 15 ya gitu ya. Yang Bu, ini maaf, boleh tanya dulu nggak, Bu? Boleh silahkan. Apa nih? Saya bingung yang nentuin titik acuannya, Bu. Oke. Itu boleh nggak kalau A-nya tuh kayak jalur bukan yang kayak di depannya A gitu, Bu? Jadi kayak Boleh, di iya depan nanti. gitu. Betul. Nanti saya akan perlihatkan apa namanya? Sorry. Saya akan perlihatkan cara membuat ini yang satunya lagi, mungkin kalian akan lebih mengerti ya. Mungkin tadi sesuai juga sama yang ditanyakan siapa ya tadi? Jista ya? Siapa yang nanya, Neng? Iya, Panggilannya apa? bisa boleh. Jista boleh. Oke ya, nah kita lihat ya. Ini tadi tinggal diganti aja angkanya ya, maka akan betul ya. Jadi maksud saya berarti yang mana yang berganti. Dari sini ya, ini salah nih, ini harus 20 gitu ya, yang ini 15 gitu. Nah nanti akhirnya ini minusnya begini. Jadinya negatif. Jadi benar kok gitu, kalau ditukar ya, Jadi yang ini
DSDT-nya haruslah min berapa ya tadi? Min 20 gitu. Yang ini min 15 gitu ya. Nah, nanti hasilnya adalah negatif. Itu hasilnya ya. Sekian Bu, sekian. maaf, Ya. boleh nanya nggak? Itu kan DA per DT-nya positif nggak sih, Bu? Positif betul. Di situ kok min 15? Oh, iya. Ini positif, betul. Ya, gitu. Tapi nanti hasilnya jadi negatif kok ya. DPDT-nya, betul nggak? Ya, sepertinya betul. Ya, karena ini negatifnya jadi lebih banyak gitu, meskipun nanti yang ini ditambahkan ke sebelah kanan gitu ya, tetap lebih negatif. Betul ya? Iya, Bu. Jadi sama-sama. Jadi ditukar aja untuk yang nomor 39 ini, angkanya ditukar maka akan betul kondisinya. Nah, sekarang berhubungan sama yang Gista tanyakan tadi, kita sebentar lagi istirahat dulu ya. Cara yang kedua adalah begini. Membuat titik tetap atau garis tetapnya ya. Si drone mengarah ke sana, gitu ya, mengarah ke sana. Si mobil mengarah ke sini. Tadi ya, mobil nih mengarah ke sini. Nah, buatlah garis tetapnya di tengah, dan mungkin ini lebih mudah menurut beberapa orang di antara kalian. Buatlah di tengah kayak gini. Nah, jadi si A itu jarak dari si drone ke sini. Itu definisikan A. Begitu pula B itu jarak dari mobil ke sini. Definisikan B. Gitu. Jarak antara mereka definisikan dari sini ke sini, ini S. Nah, ini akan jadi lebih mudah, mirip seperti yang saya lakukan tadi di sini, di nomor 4 ini. Ya, mirip jadinya. Nah, begini. Nah, kalau begini tapi harus hati-hati. Ya, DADT yang kita punya positif atau negatif? Negatif dua-duanya, Bu. Nah, betul, negatif dua-duanya jadinya. Ya, jadi negatif semua kalau begini kan? Iya nggak? Iya. Ya. Iya, nanti DSDT-nya juga yang diperoleh, DSDT yang disoal juga negatif nih. Ini DADT yang disoal ya harus kita jadikan negatif, meskipun di situ kan nggak dibilang berkurang atau pokoknya kecepatan drone sekian gitu. Nah, kita tuh harus jadikan negatif untuk kasus kalau gambarnya kayak gini, kalau mengsketsanya kayak gini gitu. Nah, cuma nanti kok bisa dapatnya sama? Pasti sama ya dapatnya. Nanti DBDT yang kita peroleh pasti negatif juga karena berkurang juga. Ini kalian perhatikan saja ya. Ini kalau dari sini ke sini S, ini saya pindahin ya. Nah, ini 12. Ya, 12 kan ya. Ini S. Nah, ini tuh A ya. Ini kebalik ya, benar ya. Ini B, ini A kan? Nah, maka persamaan yang kita punya kalau begini apa? S kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah AB dikuadrat. Iya, A plus B ya dikuadratkan. Nah, jadinya ini berubahnya di sini gitu. Nanti itu hasilnya akan sama dengan yang di atas ini. Cuman modelnya aja berbeda gitu. Kalau tadi B min A, karena definisi B-nya itu dari sini ke sini, A-nya dari sini ke sini. Maka yang di bawah ini memang B min A gitu. Kalau sekarang saya ubah modelnya seperti ini, yang di garis di bawah ini A plus B, bukan B min A gitu. Nanti hasilnya tuh sama, harus sama. Mau pakai model yang manapun sama. Gitu ya, mungkin sekalian menjawab sama Gista juga ya. Terserah kalian mau melihatnya pakai yang mana gitu, lebih mudah yang ini menurut saya ya, silahkan gitu. Cuman begitulah cara memodelkan ya. Pokoknya ambil satu titik tetap, harus sama-sama ke situ gitu jaraknya. Kalau dua-duanya bergerak ya. Kalau yang satu diem mah enak ya. Jadi yang bergerak itu harus patokannya ke dia gitu. Kalau yang satu diem. Ngerti maksudnya? Ya, kita istirahat dulu ya. Betul ya Gista, mudah-mudahan menjawab ya. Baik, kita istirahat dulu. Silahkan mengisi daftar hadir juga. Daftar hadir. Izin bertanya. Boleh, Neng. Kalau yang terakhir tadi itu yang A plus B itu titik acuannya di mananya, Bu? Ini yang merah ini adalah acuan. Jadi ini si drone, ini
Apakah suara saya sudah terdengar lagi? Sudah, Bu. Dengar, Sudah, Bu. Oke, sip. Kita mulai lagi ya. Tadi tiba-tiba terputus ya. Mudah-mudahan tadi saya lupa yang sedang bertanya sudah terjawab atau belum ya. Tapi ini catatannya sudah hilang karena saya terlempar jadi whiteboardnya ulang dari awal ya. Nah, ada sedikit lagi sebelum kita ke diferensial dan hampiran ya. Ada modifikasi soal yang tentang laju berkaitan yang segitiga-segitiga begitu ya. Pakai Pitagoras itu begini contohnya lagi. Misal si A berangkat dari titik ini ya ke arah timur misalnya. Si A berangkat ke sana dengan laju misal 10 lajunya misalnya 80 km aja per jam. Nah, 1 jam kemudian, nah gitu ya soalnya tuh, 1 jam kemudian, jadi bukan di waktu yang sama. Nah ini harus hati-hati. 1 jam kemudian si B berangkat. Dari sini ke sana, si B berangkat, tapi 1 jam kemudian. Ya. 1 jam kemudian si B berangkat dari sini ke sana, ke utara ya, ke arah utara dengan kecepatannya ini 60 deh yang tadi ya. Yang ini 80. Nah, 80 km per jam ini si B. 80 km per jam. 1 jam kemudian ya, tapi 1 jam kemudian. Nah, begitu ya. Yang ditanyakan berapa cepat perbedaan jarak berubah si A dan si B-nya. Nah, apa yang dilakukan pada ini? Kita harus menghitungnya dari jam yang sama gitu. Karena ini 1 jam kemudian, jadi kita menganggap 0 itu ya, T0 itu mulainya itu pada saat dua-duanya sudah bergerak gitu. Kan kalau di T0 yang beneran baru si A yang bergerak gitu ya. Nah, maka kita hitungnya di 1 jam kemudian itu. Nah, posisi pada saat 1 jam kemudian, maka si B itu di sini, begitu kan ya, si A-nya sudah berapa di sini? Sudah berapa kilometer di sini sih? 60 km nggak, Bu? Iya, betul. 60 km per jam. 60 km, maaf. 60 km. Jadi si A 1 jam kemudian itu sudah 60 km gitu. Nah, si B baru berangkat ke sini, si A baru berangkat ke sini. Nah, jadi sebetulnya gini gitu. Cuman tadi jebakannya di situ ya, modifikasinya ya. Jadi seakan-akan sebetulnya jarak si A dan si B itu tuh ada jarak dulu 60 km baru mereka berangkat barengan gitu ya. Ini soal yang menjebaknya di situ gitu. Nah, ini harus hati-hati ya kalian kalau seperti ini. Nah, maka yang kita punya persamaannya ini jaraknya ya antar mereka. Nah, nanti si A-nya sudah di sini posisinya, nanti si B-nya sudah di sini pada saat T ya. Nah, maka gimana misalnya ini S gitu. Dari sini ke sini ini B. Dari sini ke sini ini A. Dari sini ke sini ini A. Gitu ya. Nah, maka kondisi yang kita punya adalah S kuadrat sama dengan A tambah 60. Oh ya, B kuadrat ditambah A tambah 60 dikuadratkan. Nah, gitu ya. Jadi berbagai macam ya. Ada yang tadi kata saya itu gitu, ada yang kayak gini gitu ya. Jadi posisinya ini harus diperhitungkan. Banyak sekali ya. Atau misalnya gini. Iya, boleh, silakan. Yang A kecil itu apa ya, Bu? A kecil itu jarak dari keberangkatan si A pada saat T ya. Sebetulnya si A berangkat dari sini juga nih. Dari sini juga kan sama-sama dari sini gitu ya. Titik ini, titik paling kiri begitu. Tapi si B itu belum berangkat saat itu. Jadi si A duluan gitu. Nah, 1 jam kemudian si B baru berangkat. Nah, tapi tadi seperti saya bilang, kita harus menghitungnya dari pas mereka berangkatnya seakan-akan mereka berangkat bersama gitu. Saat T itu, tapi 1 jam kemudian itu si A sudah di sini posisinya, sudah 60 km jaraknya dari titik awal dia berangkat. Jadi 1 jam kemudian si B baru mau berangkat, si A sudah di sini. Nah, maka sekarang anggap saja itu T0-nya gitu. 1 jam kemudian itu T0-nya, si A sudah di sini ya, posisinya 60 km jarak antar mereka gitu. Walaupun sekali lagi ya, si A tadi berangkatnya dari sini sih gitu ya. Tapi berhubung si B belum ngapa-ngapain gitu ya. Nah, sekarang baru kita berangkatkan si B ke sini, si A-nya ke sana terus.
itulah yang kita misalkan dari sini ke sini kita misalkan B, dari sini ke sini kita misalkan A. Yang berubah terus ya. Yang posisi yang berubah terus yang kita misalkan itu. Panjang yang berubah terus. Nah, ini nanti dari sini ke sini S misalkan ya, gitu. Ngerti? Baik, Bu. Terima Ya, kasih. sip. Sama-sama. Sama misalnya begini, kalau misalnya ini saya ini lagi ya, ngarang-ngarang terus. Kalau ini dari titik ini berangkat si A ke arah selatan. Si A ke arah selatan. Mereka berjarak dengan si B misal 2 kilometer. Si B berangkatnya dari sini, si A dari sini, si B dari sini. Si A berangkat ke arah selatan, si B ke arah utara. Tapi si A itu berangkat duluan, 1 jam kemudian baru si B. Ya, nah ini lebih ribet lagi. Coba ya, di mana nanti kita ketemunya. Si A berangkat dengan laju misal 60 lagi kilometer per jam, ya. Si B berangkat 1 jam kemudian tapi 8 kilometer per jam, ya. 1 jam kemudian. Nah, jadi gimana kondisinya? Coba. Jarak mereka 2 kilometer tetap. Mereka ada jarak 2 kilometer. Nah, kita harus gambarkan di 1 jam kemudian. 1 jam kemudian si A sudah di mana? Si A udah 60 km di bawah Bu, ke selatan. Iya, betul. Si A sudah di sini 60 kilometer, ya, ke selatan. Nah, si B baru di sini. Baru sekarang kita berangkatkan dari sini ke sini si B, ya, berangkat. Kemudian si A berangkat dari sini ke sini. Karena mereka pastilah istilahnya apa berangkatnya barengan ya. Kalau si A dari sini, si B dari sini di waktu bersamaan pastinya gitu. Karena sudah kita hitung waktu yang bersamaan nih sekarang. Gitu. Nah, kita misalkan ini kan B ya, di sini ini si A. Jarak yang berubah yang mana kan ini gitu. Ini berubahnya. Kita misalkan si B. Ini pun berubah. Kita misalkan ini A. Nah, dari sini ke sini ini S. Gitu. Coba sekarang kalau pakai segitiganya saya pindah ya. Si segitiganya saya pindah, panjang-panjang ini 2 kilometernya saya pindahin ke atas. Nah, ini dari sini ke sini saya juga. Maka kita punya bagaimana? S kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 60 kuadrat. Nah, masa? Oh enggak, A tambah 60 tambah B dikuadratkan. Betul, 2 kuadrat ditambah A tambah B tambah 60 dikuadratkan. Nah, gitu. Diuraikan dulu ya, diuraikan dulu baru nanti diturunkan secara implisit. Gitu ya. Jadi berbagai macam lah. Yang penting tuh konsepnya ngerti. Ya, konsepnya mengerti. Nah, yang tadi coba kalau kondisinya seperti mana tadi? Seperti ini tadi ya. Laju A-nya bertambah atau berkurang? Bertambah. Tambah, semua tambah ya, supaya singkat. Semua tambah ya. A, B, dan S-nya lajunya bertambah semua ya. Betul nggak? Begitu pula yang ini, yang di kanan, tambah semua kan? Jadi lajunya positif semua gitu. Ya, gitu aja lah ya untuk yang ini. Nanti lagi lah ngobrol-ngobrol, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Saya akan lanjut ke pembahasan materi selanjutnya, itu adalah diferensial dan hampiran namanya ya. Diferensial dan hampiran. Sorry. Nah, ini kita berangkat dulu dari kita mengulang kembali apa sih turunan itu gitu ya. Kalau secara geometrinya kemarin di awal kita sudah tahu bahwa kalau kita punya fungsi begini gitu, misalnya ini Y sama dengan fx, X ini Y. Nah, kemudian bentar. Ini titik singgungnya gitu ya, itu di X misalnya. Sorry. Nah, ini X gitu ya. Nah, dari sini ke sini misalnya yang lebih kelihatan, supaya kelihatan. Nah, titik ini namanya X plus delta X. Jadi
ini dari sini ke sini panjangnya delta X gitu ya. Panjangnya yang ini tuh delta X. Perubahan delta X. Bentar. Dari sini ke sini ya, panjangnya delta X. Nah, kalau dari titik ini, nah ini di sini apa titik apa nih? Yang ini. Kalau ini kan fx di sini. Halo. X0 sih lebih tepat ya, X0 gitu. Ini apa di sini? Nilai fungsi dari X0? X0 Fx0, betul? Yang ini? Fx0 tambah delta X. Ya, Fx0 tambah delta X. Ya, gitu kan. Nah, jadi perhatikan bahwa perbedaan ini, perbedaan dari sini ke sini, ya itu perbedaan nilai fungsi namanya, itu namanya delta Y. Ya, perbedaan nilai fungsi delta Y, yaitu fx0 plus delta X dikurang fx0 ya. Gitu. Nah, delta Y. Kalau delta X ya X0 plus delta X dikurang X0 ya, delta X itu gitu ya, delta X itu sendiri. Nah, jadi perbedaan nilai fungsi. Nah, kalau yang ini, perhatikan sekarang di yang biru, garis yang biru. Kalau tadi kita melihatnya di garis yang sorry. Kalau kita tadi melihatnya di fungsi ya, di yang merah. Ya, di yang merah. Sekarang kita lihat di yang biru, di sini ya, sama di sini gitu. Nah, kita lihat segitiga ini. Nah, maka dari jarak dari sini ke sini disebutnya tuh dy. Nah, jarak dari sini ke sini ini dx. Nah, ini kan apa coba? Kalau ini dy dibagi dx itu apa? Apa hubungannya sama si garis? Betul, gradiennya garis kan? Ya, itu tuh adalah gradien itu kemarin tuh apa? Turunan kan? Turunan pertama. Turunan. Ini M lah ya, gradien. Itu adalah f aksen di titik x0 gitu ya. Nah, jadi dy dx f aksen di titik 0. Nah, sekarang baru kita memandangnya ini sebagai apa namanya, dibagi, benar-benar dy dibagi dx gitu. Kalau kemarin masih cuma notasi aja gitu ya, dy dx saja, cuma notasi turunannya terhadap x gitu, y diturunkan terhadap x. Kalau sekarang benar-benar boleh kita menganggapnya memang pembagian gitu, dy itu ini, dx itu ini. Nah, ini gunanya notasi Leibniz ya. Ternyata dia kayak dwifungsi gitu. Bisa dinyatakan sebagai ya cuman turunan aja, notasi turunan menurunkan fungsi, tapi bisa juga dianggap sebagai pembagian antara variabel dy ini terhadap dx. Nah, ini si dy inilah yang disebut dengan diferensial gitu. Di diferensial terhadap variabel y, variabel tak bebas tentunya ya. Kalau x kan variabel bebas, diferensial terhadap variabel x gitu. Nah, kalau delta tadi ya, delta itu perbedaan ya, perbedaan nilai fungsi ya, perbedaan. Sebetulnya difference juga difference gitu kan dari perbedaan ya, perbedaan tapi yang terjadi di nilai fungsi, begitu aja ya ngafalnya. Perbedaan nilai fungsi. Kalau delta y, delta x ini perbedaan nilai x ya, nilai x gitu. Nah, sebetulnya delta y sama delta x sama ya, dy sama, salah, delta x sama dx kan sama ya. Jadi kalian lihat, kalau delta y sama delta x itu terjadinya di fungsi, kalau dy dan dx itu terjadinya di garis singgung. Saya ulang. Kalau dy kalau delta y dan delta x itu terjadinya di fungsi ya, perbedaan di fungsi, perbedaan x di fungsi sama perbedaan y di fungsi. Kalau dy dan dx itu perbedaan y di garis singgung sama perbedaan x di garis singgung. Tapi kalau delta x sama dx itu sama ya, sama, benar-benar x plus delta x dikurang x ya. Perbedaan ini nih yang terjadi di bawah sini sama aja.
Nah, sekarang kalau kita lihat definisi turunan, oh ya, dari sini kan kita punya berarti sebetulnya dy itu f aksen ya dikali dx gitu. Kalau kita anggap sebagai pembagian ya, sekarang boleh dianggap sebagai pembagian. Jadi dy itu f aksen dikali dx. Ingat itu satu persamaan lah gitu ya, satu persamaan. Kalau di sini masih nol ya sebetulnya. Nah, sekarang kita lihat definisi turunan. Kemarin definisi turunan itu f aksen di titik x itu adalah limit. Sekarang saya ganti hanya dengan delta x ya, delta x menuju 0 dari fx plus apa? Delta x kurang fx per delta x. delta x gitu kan ya. Nah, jadi sekarang saya ganti ini dengan notasi-notasi yang tadi kita ketahui. F aksen tuh kan ini, F aksen x0 tuh dy dx. dy dx ternyata sama dengan limit delta x menuju 0 dari delta y per delta x. Nah, jadi seakan-akan kalau apa ya, dilimitkan gitu ya, suka ada bercandaannya gini. Kalau kita punya delta y dibagi delta x, dilimitkan menuju 0 gitu ya, huruf deltanya tuh berubah menjadi huruf D. Kayak gitu ya. Nah, nanti kita akan mengenal bahwa ternyata kalau limitnya dihilangkan, kalau delta y dibagi delta x itu dihampiri oleh dy dx. Gitu. Jadi karena misalnya menghitung di nilai fungsi itu susah gitu ya. Jadi ya udah kita hitungnya pakai garis aja lah. Toh juga kalian bisa lihat di sini ya, perbedaan delta y sama dy ya, kan cuman beda dikit gitu. Seakan-akan perbedaannya cuman ini nih gitu. Semakin x-nya kecil, saya dorong si x apa? Semakin delta x-nya kecil. Nah, semakin delta x-nya kecil, ini si titik ini saya dorong ke sini, misalnya di sini nih, tuh. Perbedaan antar mereka ini dy gitu kan. Yang ini dy, yang ini delta y tuh. Perbedaan antara mereka makin kecil lagi gitu. Nah, makanya mirip seperti ini tuh. Bahwa delta y itu karena ini dx sama delta x sama ya, sama. Akhirnya kita bilang bahwa delta y dihampiri oleh dy. Jadi kalau mau menghitung delta y, hitung dy aja lah. Gitu. Yang dy lebih gampang dihitung gitu, biasanya. Nah, itu namanya diferensial ya. Jadi sekali lagi diferensial itu dy ini ya. Perbedaan yang terjadi pada garis singgungnya. Dan besarnya adalah dy itu adalah f aksen x dikali dx. Saya bikin rumusannya bahwa tadi dy itu sama dengan f aksen dikali dx. Ini namanya diferensial terhadap variabel y. Nah, kemudian sekarang tadi bahwa delta y itu dihampiri oleh ini ya, kalian highlight gitu yang harus diingat satu gitu ya. Delta x itu ternyata dihampiri oleh nilai delta y, tukar-tukar y. Delta y dihampiri oleh nilai dy. Nah, ya. Delta y itu apa? Delta y itu fx plus delta x dikurang fx. Ini tinggal dimasukin aja ya. F aksen x dx. Atau saya tulis supaya bisa dikurungin. Maka delta y itu dihampiri oleh nilai f aksen x dx. Ini juga kurungin. Sebetulnya itu tuh satu rumus, tapi di otak-atik jadi seperti banyak rumus nih ya, kalau kalian lihat. Sekarang dari sini ke sini, saya cuman ganti delta y-nya menjadi f f dari x plus delta x dikurang fx gitu kan. Kemudian si dy-nya saya ganti jadi f aksen x dikali dx gitu. Nah, maka fx plus delta x itu dihampiri oleh si fx-nya saya pindah ke kanan.
jadinya fx ditambah f aksen x dx gitu ya. Nah ini juga satu rumus lagi gitu ya. Nah ini kalau jadi ada apa ya namanya, ada beberapa inilah. Kalau ini di sininya titiknya x, di sini titiknya x plus delta x. Nah, tapi kalau misalnya ini agak mungkin membuat kalian bingung, tapi mudah-mudahan tidak ya. Kalau misalnya mau ada notasi lain lagi, kalau saya misalkan di sini titiknya A begitu, di sini titiknya X begitu. Nah, jadinya berubahlah si yang dua ini, si yang terakhir aja deh. Ini jadinya Fx itu sama dengan ini Fa. Saya cuma ganti ya, yang tadinya ini jadi X tuh kan, di sini diubah jadi X gitu. Ya, si X jadi A gitu. Fa, ini F aksen A. Nah, dx-nya itu kan perubahan ini. Perbedaan ini dan ini tadi, delta x atau dx itu ya. Sama, delta x sama dx itu sama. Oh ya, ini diganti aja jadi delta. Karena delta dan d itu sama kalau di x ya. Delta x gitu. Nah, ini kalau yang di bawah jadinya delta x-nya x min A. Nah, ini satu rumus lain lagi gitu ya. Seperti itu. Atau ya kayak tadi ya, perubahannya fx min fa kalau di ke kiriin lagi itu adalah f aksen A dikali x min A. Sama, ini tuh sama-sama aja, cuman diganti-ganti rumus aja. Diganti-ganti titik. Yang tadinya titiknya itu x dengan x plus delta x, sekarang jadi A dengan x gitu. Maka di sini jarak ini tuh kan jadinya x min A gitu. Kalau ini jarak ini kan delta x gitu. Ya, dilihat dulu ya seperti ini. Nah, sekarang coba kita lihat aplikasinya di mana ya, aplikasinya di mana. Kita misalkan, saya beri contoh hitung nomor 1 misalnya, hitung atau bukan hitung lah, perkirakan nilai gitu ya, perkirakan atau hampiri ya. Itulah kenapa judulnya diferensial dan hampiran, karena diferensial itu digunakan untuk menghampiri nilai fungsi gitu. Seperti tadi di gambar ini, saya bilang bahwa dy itu digunakan untuk menghampiri nilai delta y. Nah, ini nih, ya. Nilai delta y dihampiri oleh nilai dy. Karena biasanya yang lebih mudah untuk dihitung itu nilai di garis daripada nilai di fungsi. Perkirakan nilai misalnya akar 9,2 gitu. Nah, perkirakan berapa gitu. Padahal kita tahu sebetulnya kira-kira berapa nilainya? 3 sekian. Ya, betul. Sip. 3, sekian. Nah, kalian udah ngerti ya bahwa maksudnya perkirakan tuh memang seperti itu. Jadi karena kita tahu akar 9 itu 3 gitu. Ini kan 9 lebih dikit. Ya kira-kira lah 3, sekian lah. Nah, itu yang akan kita ketahui, yang kita akan perkirakan tuh sekiannya itu gitu ya. Pakai diferensial gitu. Ya, jadi dengan ini lebih lengkapnya harusnya gini. Dengan menggunakan diferensial, perkirakan nilai akar 9,2 gitu ya. Nah, dari kita pakainya yang ini nih, yang ini. Ya boleh lah, ini juga sama sebetulnya ya rumusnya, ini atau itu juga sama. Yang bawah lah, yang lebih jelas mungkin yang bawah. Nah, saya bisa bilang kalau yang bawah A itu ya, nilai A itu nilai yang nilai sekitar yang mau diketahui, tapi yang paling mudah dicari. Nah, di sini A-nya berarti 9 gitu ya. Jadi di sini
untuk menghitungnya, kita misalkan kita punya fungsi fx-nya itu akar x, karena ini mau mencari akar dari sesuatu gitu ya. Dan kemudian yang ingin kita hitung si x-nya itu 9,2, si a-nya 9. Ya, ingat. Yang ada di sekitar x tetapi yang lebih mudah. Nah, kita pakai rumus yang tadi gimana? Fx itu dihampiri oleh fa, gimana tadi? Ditambah nih Ditambah f aksen A dikali X A dikali X min A. f aksen dikali f aksen a ya, sorry. Iya, Bu. Nah, jadi kalian harus hati-hati ya. Ini tuh sama nih, saya ulang. Yang saya beri centang nih, ini dan ini tuh sama. Cuman bedanya nama titiknya aja. Yang di atas itu x plus, yang kanannya x plus delta x sama x, yang ini x dengan a gitu. Ini kalau kalian ganti ini posisinya kan jadi sama. Sebetulnya rumus ini sama ya. Harus ngertinya di situ aja, jangan bingung. Nah, ini maka ini x min a. Oke, kita lihat berarti fx-nya ini kita turunkan. F aksen x-nya apa berarti? X seper 2 akar X setengah. Betul. Setengah X pangkat Setengah. X. Ini. Akar. Betul. Iya, Bu. Ya, setengah Iya. x pangkat min setengah. Jadinya gini ya. Oke. Nah, berarti kita masukin sekarang. Berarti akar 9,2 itu kan fx ya, itu ternyata dihampiri oleh akar 9 ditambah, kita masukin 1/2 akar 9 dikali 9,2 dikurang 9. Jadi ini adalah 3 ditambah 1/6. Bu, maaf, itu bukannya per 2 akar 9,2 ya? Ya sorry, ini f aksen A. Enggak, betul kok. Ini f aksen A. Berarti f Enggak, Bu, aksen itu kan A. F aksen A, bukan f aksen X. Oh iya, Bu, iya. Ya, Maaf, f Bu. aksen sip. Gak apa-apa, biar yakin justru ya. Bagus ditanyakan. Jadi biar yakin. Jadi pasti tuh yang dilibatkan, yang kita libatkan di nilai ininya. Kalau di sini 9,2 lah, gimana nyarinya orang itu yang ditanya gitu ya. Ngerti nggak? Ya. Halo. Iya. Gimana nyarinya, kan yang ditanya justru itu gitu ya, akar 9,2. Jadi kalau di sini akar 9,2 juga ya kita bakalan bingung gitu ya. Nah, baik, ini 6 lalu di sini 0,2. Nah, berapakah ini? Jadi kira-kira 182/60, Bu. ya, berapa? 3,033. 033. 0,333 terus gitu ya? Ya, sekian. Gitu. Nah, oke ya. Nanti kalau kalian nulis di kalau tidak salah harus setidaknya 3 angka di belakang koma ya, tulisin ya, terus dibulatkan ke atas. Nah, ini ya udah gini aja nulisin, pasti jadi betul. Sebanyak-banyaknya angka di belakangnya aja gitu. Nanti pasti dibetul. Nah, gitu ya. Nah, jadi kira-kira ternyata segini gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau pakai Saya diferensial mau bertanya, boleh itu silakan. berarti A-nya itu dekat, A-nya itu angka yang bisa diakarin gitu ya, Bu? Yang Betul. dekat. Iya, Oke. betul. Makasih, Hanya Bu. itu dipakai sama-sama. Pakailah angka yang ya gitu ya, cara menghafalnya memang gitu ya. Pakailah angka yang dekat dengan itu gitu. Karena si A itu sebetulnya kalau di sini gitu ya, kalau di konsep tadi mana? Nah, si A itu ininya, si X0-nya gitu. Jadi kita tuh benar, ini tuh di 9 akarnya tuh 3 gitu. Misalnya begitu ya. Di 9 harusnya gini sih ya gambarnya, kan akar tuh gini ya. Ini di 9 akarnya tuh 3 gitu. Nah, sekarang kita mau lihat di sekitarnya ini gitu, berapa akarnya gitu. Kalau di 9 tuh jelas-jelas 3, gampang ngelihatnya gitu. Tapi kalau di sini nih di 9,2 berapa ya? Ya udahlah dilihatnya dari ininya aja gitu. Dari garis singgung gitu. Dari singgungnya oh kira-kira sekian gitu. Jadi kita tuh ngelihatnya bukan di fungsi tapi di garis singgungnya. Pakai ini namanya hampiran linier namanya, garis singgungnya. Oh ya, saya belum menamakan. Jadi ini namanya hampiran linier ya. Hampiran linier. Karena ini tuh
persamaan garis singgung. Kalau kalian lihat ya, ini tuh garis singgung nih. Ya, kan ini Y gitu kan. Coba deh, Y min B, ini tuh min B, ini tuh B-nya. Y min B sama dengan M dikali M X. kali X kurang. Iya, cuman B-nya dipindahin ke sini. Jadi Y sama dengan B. Nah, itu tuh kan garis singgung. Persamaan garis singgung ya. Jadi, sekali lagi, yang harus kita hitung, kan ngitung 9,2 tuh harusnya di fungsi gitu ya. Kalau 9 itu 3, 9,2 kemana gitu. Tapi kita jadi akhirnya menghitungnya di garisnya aja lah gitu. Karena susah kalau di fungsi, ini kan fungsinya begini gitu. Di sini 9, di sini 3. Ini memang kurang baik ya. Tapi ya, kira-kira. Nah, tapi kalau garis singgungnya tuh gini. Nah, 9,2 harusnya tuh di sini gitu. Sekian gitu. Tapi ya susah. Ya udah di sini aja di garis. Karena kalau garis itu kan garis lurus, kita bisa ya memprediksinya ya. Kalau misalnya gampang gitu, tinggal masukin aja, nggak usah diakarin kan kalau garis gitu. Jadi yang harusnya kita hitung di fungsi, tapi kita hampiri dengan kita menghitungnya di garis singgungnya. Karena dengan keyakinan bahwa titik-titik di sekitar 9 itu nggak beda jauh kok dengan nilai aslinya gitu. Ya, karena garis singgung dan fungsinya hampir berimpit kalau di dekat-dekat 9 itu. Dekat banget, errornya dikit lah gitu. Kecuali kalau begini, hitung akar 15 gitu. Disuruhnya hitung akar 15. Kira-kira ini di sekitar 9 nggak? Enggak. Mending kita ambil A-nya berapa? 16. Betul, 16. Karena 15 ini lebih dekat ke 16 daripada ke 9 gitu. Meskipun kita tahu ya ini isinya nanti 3, sekian juga kok gitu kan. Ya udahlah ambilnya 9, nggak boleh. Bukan nggak boleh ya. Kejauhan, errornya kejauhan gitu. Perbedaan dengan 9 tuh kejauhan gitu. Nanti errornya gini, ya banyak sekali gitu. Mending kita ambil 16 gitu. Lebih presisinya kan 16 kalau ditanyanya akar 15 gitu. Nah, ngerti maksudnya? Jadi hampiran tuh begitu ya. Kita menghitung nilai fungsi, tapi yang kita lakukan adalah menghitungnya pada garis singgungnya gitu. Karena kalau di sekitar titik tersebut, nilai fungsi dan garis singgung itu tuh dekat gitu ya, mirip gitu. Walaupun ada error pastinya ya, ada error tidak tepat. Ini nggak tahu kalau kita pakai kalkulator, coba aja akar 9,2 itu berapa gitu. Mungkin 0,4 atau berapa gitu. Pokoknya memang ini kita hampiran, namanya juga hampiran tuh menghampiri ya, tidak tepat yang sebenarnya. Mungkin ada yang bertanya, pakai kalkulator aja Bu, ngapain kita belajar kayak gini? Ya kalau gitu mah ya, ngapain dari SD, saya balikin lagi, ngapain dari SD kita belajar 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya, kita belajar penjumlahan yang sederhana gitu kan, semua sudah ada alat canggihnya, yang enggak juga ya. Tetap konsep-konsep dasar kita harus ngerti supaya tidak dibodohi mesin gitu. Supaya kita tidak dibodohi mesin. Kalau kita masukin gitu ya angka terus aja tanpa kita tahu subtraction, misal begini ya, 2 kali 5 gitu, misalnya 3 dikurang 2 kali 5 gitu. Nah, kalau kita nggak tahu ini harus dilakukan duluan kan jadi salah misalnya gitu ya, apalagi pakai kalkulator pasar itu ya. Jadinya kan salah gitu. Nah, itulah konsep-konsep itu yang harus kita kejar gitu. Nah, di sini tuh kenapa kita harus belajar diferensial sama hampiran juga itu konsepnya. Bukan berarti kita nggak punya alat untuk ngitung ini, enggak gitu ya. Kan sudah canggih sekarang. Tapi ya harus tahu tetap konsep dasarnya. Nah, baik. Saya berikan contoh lain. Misal, bagaimana kalau akar 8,9? Fungsinya yang digunakan tetap akar X ya. Si X-nya di sini 8,9, si A-nya siapa? 9. Iya, betul, tetap 9. Betul. Kenapa? Karena 8,9 tetap di sekitar 9 ya. Nah, cuman apa bedanya sama yang tadi? Ini diturunin tetap sama ya. F aksennya tetap apa tadi? 2 akar X ya. Maka kita punya apa tadi? Fx itu dihampiri oleh apa? Fa ditambah F aksen A aksen A X min A. X min A. Hati-hati. Nah, berarti akar 8,9
dihampiri Dihampiri oleh akar 9 ditambah 9 ditambah 1 per 6. 2 akar 9, iya. Nah, bedanya di sini dia. Hati-hati ya. Minus nggak sih, Bu? Iya. Nah, makanya pasti kan nanti 3 dikurang sesuatu gitu. Ya enggak? 1 per 6 0,1 per 6. jadinya Berarti 2, sekian gitu kan. 8 per 6, Bu. Heeh. 2,66 misalnya. Iyalah, 2,66 sekian. Nggak tahu. Sekian lah, pokoknya 2, sekian ya dikurangi ini gitu. Kan betul ya jadinya. Jadi bedanya itu ya. Kalau misalnya si titiknya kayak tadi ya, ini titik X. Kebalik. Ini titik A. Kalau titik X-nya di sini, pastilah X min A-nya kan positif gitu. Tapi kalau titik X-nya di sini, pasti X min A-nya jadinya negatif. Gitu kan. Ya, begitu ya. Baik, itu kemudian saya belum memperlihatkan soal tutorial dulu ya. Ya, santai aja lah ya, kalian kan gak ada kuliah di sini. Oh iya, ini dulu nih. Sifat-sifat diferensial. Jadi mirip ya, ada turunan, ada diferensial. Nah, bedanya cuman ini apa namanya? Gak ada X-nya gitu. Kalau turunan tuh dy dx gitu ya, seakan-akan itu turunan dy dx dari k itu 0 nih, dan seterusnya. Kalau misalnya ada turunan di konstanta gitu ya, bisa keluar gitu. Ini juga sama, tapi nggak ada dx-nya aja, nggak dibagi dx aja, sama ya, cuman nggak dibagi dx aja. Sama. Jadi kayak penjumlahan ya, dua-duanya diferensial dari dua-duanya aja dijumlahkan. Kalau perkalian, nah jadinya aturan perkalian juga nih gitu. Cuman ini jadinya ada DU, ada DV gitu ya. Aturan. Lihat tuh, yang dihilangin cuman DX-nya aja. Ya, karena yang ini manotasi turunan, yang ini diferensial. Nah, baik, saya akan perlihatkan yang ini. Nih, ya. Harus bisa ya pakai nomor berapa nih? 47 misalnya. Ya, gunakan diferensial atau hampiran linier untuk menaksir nilai-nilai berikut. Nah, coba kalau akar 63, kira-kira nanti yang jadi A-nya siapa? 64. Betul, 64. Sip. Ini akar pangkat 3, fungsinya akar X ya. Kalau yang nomor B, fungsinya 27. 27. Iya, fungsinya 3. akar pangkat Akar pangkat 3. akar pangkat 3, bukan akar X ya. Yang saya maksud itu ya, bukan akar pangkat X, tapi akar pangkat 3. Fungsinya fx-nya akar pangkat 3 dari X gitu. A-nya 27 karena titik ini di sekitar 27 gitu. Dan seterusnya ya, bisa ya. Yang D misalnya apa yang D? Fungsinya apa? Di 1 aja nggak sih, Bu? Betul, di sekitar 1. Cuman maksudnya fungsinya apa? Fx-nya apa? X pangkatnya. Sorry. S pangkat 20 ya. A-nya berapa? Ada 4. Hanya 1. Berhubung saya sudah batuk tidak terhentikan, waktunya juga sudah habis, kita sudahi dulu saja ya. Kita lanjut minggu depan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Cepat sembuh, Ibu. Yo, Ibu. ada Bu.